Sebetulnya seperti ini. Jadi untuk kepesertaan BPJS sebetulnya kita kan sudah 99% ya. Tetapi keaktifannya memang masih 74%. Sedangkan yang ditetapkan oleh BPJS itu ada 80%. Jadi kita ini masih kurang 6%. Maka dari itu tidak ada lagi hak istimewa sebetulnya yang bisa kita pergunakan yang sebelumnya ini ketika misalnya keaktifan itu sudah terpenuhi kan itu bisa 1 kali 24 jam. Tapi hari ini karena kurang keaktifan korum BPJS itu maka seperti semula jadi 14 hari kerja. Nah memang banyak sekali masukan dari masyarakat ya terkait hak istimewa yang tidak kita dapatkan lagi nih. Maka dari itu kami menampung aspirasi itu, kemudian ya kami sampaikan juga sebetulnya kepada pemerintah daerah supaya nanti ke depan ada solusi yang nyata. Nah, satu terkait pemadanan data nih, karena kan memang banyak juga seperti yang sudah meninggal misalnya gitu kan, itu belum terupdate datanya. Nah, itu sedangkan BPJS-nya masih aktif, masih dibayar juga atau seperti apalah itu nanti ada pemadanan data. Terus yang kedua kami juga berharap ada solusi cepat lah terkait UHC ini. Apakah kan ini banyaknya itu yang tidak bayar itu adalah banyaknya ya, kebanyakan itu menurut data yang kami terima adalah dari BPJS Mandiri, yang bayar mandiri itu bagian besar lah. Tetapi ada juga dari perusahaan-perusahaan nih yang mana ya kita harus meningkatkan kembali nih terkait keaktifan dari BPJS di perusahaan-perusahaan BPJS Kesehatan. Terus untuk itu kami juga kemarin pernah melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan. Bagaimana apabila jangan sampai kan hal ini terus berlanjut ya. Berarti ke depan ini perlu ada regulasi di mana ketika BPJS ini kurang ya, keaktifan BPJS ini kurang, maka harus ada solusinya. Nah, kemarin juga disampaikan bahwa bagaimana kalau solusinya itu kita berlakukan lagi jam kesda seperti di provinsi nih. Provinsi bisa. Nah, kita kabupaten kita cari ya, kenapa tidak bisa. Nah, maka dari itu kita harus mencari regulasi yang tepat. Jangan sampai juga kita menyalahi aturan ya. Ini juga upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Bu? Iya betul. Terus ini juga terkait BPJS, terkait UHC, dan kita juga mendorong rumah sakit juga untuk ini pelayanannya itu harus aktif ya, mesti harus pelayanan prima lah, seperti itu. Jadi pelayanan prima tuh dari ketika menerima pasien dan lain sebagainya, SDM-nya juga harus dilatih itu, sarana dan prasarana juga. Jadi Kabupaten Tuban bagaimana, Bu, sarana prasarana yang ada di rumah sakit itu, Bu? Sudah memadai? Rumah sakit daerah. Jadi ya memang harus ditingkatkan lagi terkait supaya bisa bersaing dengan rumah sakit swasta ya. Karena memang kita juga di Rumah Sakit Parjiwanangun ini itu rumah sakit daerah, tapi banyak juga rumah sakit swasta. Jadi ya minimal kita harus bisa mengimbangi seperti pelayanan di rumah sakit swasta, mungkin seperti itu. Jadi kita juga bisa bersaing nanti ke depannya. Kemudian ya itu kembali lagi ke BPJS ya. Nah, kami juga akan terus memperjuangkan aspirasi dari masyarakat terkait BPJS sehingga ada hak istimewa kembali dengan keaktifan peserta 80% atau ya itu tadi jam kesda. Anggaran kesehatan termasuk besar, Bu? Besar, anggaran kesehatan termasuk besar, dan ya memang sebetulnya ini kesehatan kan menjadi prioritas juga ya, apalagi sekarang
sekarang kan bupatinya terpilih kembali gitu. Jadi ke depan saya berharap, ya saya yakin lah bupati yang sekarang ini mendengar aspirasi dan mau memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, terutama mengenai BPJS. Sektor kesehatan menjadi sektor yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian, apalagi untuk kesehatan warga Kabupaten Cirebon. Lalu bagaimana untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon sendiri? Ya, apalagi saat ini kondisinya Kabupaten Cirebon sudah tidak UHC, ya, Universal Health Coverage. Sekarang saya sudah bersama dengan Sekretaris Forum Cirebon Kabupaten Sehat bersama Bapak Anwar Sadat. Assalamualaikum nih Bapak. Waalaikumsalam. Oke, senang sekali bisa ngobrol lagi sama Bapak. Ya. Ini terkait dengan kesehatan nih. Sekarang kita pengen tahu untuk warga Kabupaten Cirebon juga pastinya pengen ya ada peningkatan pelayanan kesehatan nih Pak Anwar Sadat. Lalu bagaimana sih kondisi yang saat ini untuk pemerintah daerah sendiri untuk memberikan pelayanan yang prima? Ya, kebetulan kami sering mendapatkan keluhan-keluhan dari para puskesmas yang ada di wilayah kita di Kabupaten Cirebon. Ini pertama, seorang puskesmas tidak menjadi seorang raja lagi karena dengan terputusnya UHC ini. Kalau dulu warga masyarakat yang sakit mendadak, walaupun kondisi BPJS-nya off atau tidak aktif, itu bisa langsung pakai UHC. Iya. Nah, namun sekarang kalau masyarakat ujuk-ujuk sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, itu nggak bisa. Oke, itu kendala nih ya, Iya, Pak Sadat, kendalanya gitu. Kemudian di samping itu, kalau warga masyarakat yang berobat ke klinik swasta, ini kendala juga menjadi kendala warga masyarakat yang punya BPJS itu, kendalanya harus online. Harus online. Iya, gitu daftarnya. Jadi tidak semua warga masyarakat kan punya HP, Iya. atau tidak semua warga masyarakat paham mengenai aplikasi untuk CKN ini. Iya. Itu beberapa kendala. Gitu kan. Lalu bagaimana nanti untuk warga biar nanti mendapatkan kesehatan yang benar-benar maksimal? Ini kan penting juga diperhatikan nih ya. Ya, saya mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengaktifkan kembali tentang UHC ini, karena SKTM kan sudah tidak berlaku untuk warga masyarakat begitu. Ini pentingnya ya perhatian dari pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan ya untuk warga Kabupaten Cirebon. Sudah puaskah nih dari Pak Anwar Sadat sendiri melihat perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah? Ya, kalau sementara saya mendapatkan laporan dari warga masyarakat terkait pelayanan BPJS masih kurang puas. Ya, ada 144 penyakit yang tidak bisa ditangani oleh rumah sakit. Ya. Warga masyarakat kadang-kadang nggak tahu sakitnya apakah tercover oleh rumah sakit ataupun tidak. Gitu. Itu menjadi kendala juga bagi warga masyarakat yang punya BPJS. Gitu. Sudah nyampe di IGD rumah sakit, ternyata ada yang harus kembali ke rujukan pelayanan standar di puskesmas, kemudian ada yang harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi begitu, misalnya ke provinsi dan sebagainya. Ini kendala warga masyarakat kita untuk pelayanan BPJS. Oke, di Cirebon Kabupaten Sehat sendiri itu apa sih program-programnya itu, Pak Anwar Sadat? Iya, program-programnya ya seperti tadi kami sampaikan, kami juga ikut bergabung di dalam forum komunikasi masyarakat yang diantaranya menangani beberapa keluhan warga masyarakat terkait pelayanan BPJS. Intinya warga masyarakat bagaimana begitu masuk rumah sakit
begitu mendapatkan pelayanan kesehatan sudah bisa tertangani. Karena semuanya tidak mampu, gitu. Ada yang juga yang miskin, yang tidak punya uang untuk membayar mandiri, begitu. Ini sudah sehatkah untuk Kabupaten Cirebon? Ini kan Kabupaten Cirebon sehat. Sudahkah itu diterapkan ya, Ya. Kabupaten Cirebon sendiri? Tanda ketip untuk pelayanan kaitannya dengan program Cirebon Kabupaten Sehat, saya kira untuk pemerintah Kabupaten Cirebon sudah memberikan maksimal untuk pelayanan di bidang kesehatan. Ini juga harus ada kolaborasi juga nih ya dari Iya. eksekutif ya, legislatif, warga juga nih ya untuk menjaga kesehatan ya. Apalagi ini dari wakil rakyat juga ini terus melakukan pengawasan nih Pak Anwar Sadat ya. Iya. Kita juga ingin nanti memberikan aspirasi ini kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Ibu Sofi Zulfia gitu ya. Oke, dari Pak Anwar Sadat sendiri apa yang ingin diharapkan kepada pemerintah? Ya, saya mengharapkan kepada pemerintah daerah sekali lagi untuk mengoptimalkan pelayanan UHC bagi warga masyarakat. Itu saja. Sehingga jajaran di bawah seperti puskesmas yang sering memberikan bantuan terhadap warga masyarakat bisa optimal untuk membantu masyarakat. Sarana prasarana yang ada di rumah sakit kita kan punya nih, ada rumah sakit, ada daerah nih, itu sudah optimal belum nih? Oh, kalau menurut saya sudah bagus, Sudah bagus. optimal, sudah maksimal. Oke, tinggal lebih ditingkatkan kembali Iya. gitu ya. Oke deh, memang ini soal kesehatan membutuhkan anggaran yang besar. Lagi-lagi kalau misalnya soal anggaran ini terkadang ini menjadi kendala nih Pak Anwar Sadat ya, dengan biaya yang terbatas, apalagi efisiensi anggaran sekarang. Tapi tidak menjadi kendala ya untuk memberikan pelayanan prima dari efisiensi anggaran tersebut. Iya. Oke deh, saya selalu ya untuk Terima kasih. warga Kabupaten Cirebon, semoga nanti bisa terwujud juga nih Kabupaten Cirebon Cirebon sehat. sehat.